dampak dari Ramadan ini begitu positif buat kita semua. Apa? Untuk ternyata memperbaiki diri kita. Bukan cuma hanya sekedar menahan makan, tapi di dalamnya menahan dari berbagai macam kendali diri. Dari emosi, ngomongin orang, marah-marah, bahkan berbohong. Saat ketika Ramadan, futihatil abwabal jannah, Allah buka pintunya. Bayangin, Allah buka pintunya. Dan setan-setan dibelenggu, termasuk di depan saya. Benar. Ini saya lagi nyamar sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya kembali lagi tentunya di Senyum Ramadan. Apa kabar Sobat Senyum Ramadan? Episode kali ini tentunya kita akan membahas tentang menahan lapar dan mengendalikan jempol dengan Ustadz kesayangan kita, Abe Gifran. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas Sama-sama. waktunya. Kali ini temanya cukup relate sepertinya kepada orang-orang, bukan anak muda tapi kayaknya di kalangan semua umur, Tat. Benar-benar. Iya kan? Apa, Tat, kira-kira kiat-kiat kita pertama untuk menahan jempol? Lalu yang kedua untuk mengendalikan diri juga, Tat. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat dan sobat Senyum Ramadan dimanapun berada, Bang Aja yang ganteng. Aduh, Masya Allah. Hari ini nampaknya cerah sekali. Cerah sekali kita hari ini. Semangat banget di puasa-puasa ini, kita harus tetap semangat, Tat. Iya Segernya kan? ini puasa apa enggak? Insya Allah. Insya Allah. Sahur. Sahur. Ini kebetulan sahur kita. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ramadan ini Bang Ajay adalah bulan perbaikan diri. Bulan yang dimana diturunkan untuk apa? Hikmahnya adalah untuk memperbaiki diri kita. Ramadan kalau belum waktunya kita enggak boleh makan. Ya enggak? Nasi habis maghrib, es campur habis maghrib, kurma habis maghrib. Bener nggak? Betul. Pacaran Kalau bisa jangan dulu. Kalau bisa jangan dulu. Jangan ya dulu. Nah, Jangan Ramadan dulu. ternyata mendidik kita untuk menahan diri. Bahkan tidak hanya menahan diri dari makan, tidak hanya menahan diri dari minum, tapi jauh lebih itu Ramadan membangun diri kita, membangun spiritualitas kita untuk apa? Menahan dari yang namanya marah-marah. Nah, ada nggak Ramadan marah-marah? Iya, masih ada sih. Mana orangnya? Di kantor. Nah, Ramadan menahan kita juga dari perkara apa? Perkara yang pada akhirnya ngomongin orang. Iya enggak? Julid sama orang, menahan daripada prasangka buruk kepada orang lain. Ternyata dampak dari Ramadan ini begitu positif buat kita semua. Apa? Untuk ternyata memperbaiki diri kita. Bukan cuma hanya sekedar menahan makan, tapi di dalamnya menahan dari berbagai macam kendali diri. Dari emosi, ngomongin orang, marah-marah, bahkan berbohong. Gitu. Nah, pada kali ini kita berarti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini, sobat Senyum Ramadan, untuk menjaga diri kita dari perkara-perkara yang malah tidak manfaat dalam diri kita. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, walau anni mu'ridun, jauhkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat bagimu. Salah satu di antaranya, jangan sampai Ramadan yang mulia, yang penuh keberkahan, yang setiap kebaikan-kebaikan di dalamnya itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rugi. Ada orang yang di bulan Ramadan mereka hanya dapat haus dan lapar. Kata Nabi, kamin saimin laisa lahu min siyami ila jual atas. Banyak di antara umat Nabi Muhammad, hamba Allah, yang ketika Ramadan datang mereka cuma hanya dapat haus, cuma hanya dapat lapar. Siapa mereka? Orang yang ketika Ramadannya hanya ngomongin orang.
Mulut sih nggak ngomong bang, ya nggak ngucap, mulut nggak ngucap, tapi itu jempolnya gibahin temen. Ada yang begitu di sini ada. Ada. Mana orangnya? Mana orangnya? Itu tuh. Nah akhirnya nih ya Allah capek-capek kita puasa dari pagi, nahan lapar, nahan haus, tapi nggak punya pahala, rugi dong. Rugi. Siapa itu orang? Salah satunya yang ternyata dia nggak bisa jaga lisan. Pantes sampai Nabi mengucapkan bahwa ada satu informasi yang begitu luar biasa. Al jannatu mustaqotun ala arbaatin. Surga itu saat ketika Ramadan futihatil abwabal jannah. Allah buka pintunya. Bayangin, Allah buka pintunya. Dan setan-setan dibelenggu, termasuk di depan saya. Benar. Ini saya lagi nyamar sebenarnya. Nah, jadi bulan Ramadan ini teman-teman sobat-sobat Senyum Ramadan, itu Allah bukakan pintu surga. Dan bayangkan dalam keterangan hadis Nabi, mustaqotun ala arbaatin, dan surga itu sangat rindu kepada orang. Yang pertama adalah hifdzul lisan fi Ramadan. Orang-orang, sahabat-sahabat, teman-teman gue nih, ya, yang mereka ketika Ramadan datang, hifdzul lisan, bisa mampu mengendalikan dan menjaga lisannya. Masya Allah. Dirindukan surga. Wah, itu sih saya setiap Ramadan saya tuh menjaga memang Tan. Jaga apa? Jaga mata. Ya kan, ngomongin orang. Kadang tuh banyak banget teman-teman di sosial media saya tuh malah suka nyindir-nyindir. Nah, gitu kan, saya udah ingetin, itu nggak baik. Kata dia malah, udah suka-suka gua aja. Bener. Pada kayak begitu, Tat. Emang pada susah banget nih dikasih taunya. Iya. Jadi gini ya, apapun yang pada akhirnya ada keburukan di hati kita. Jadi kalau mudghah ini nih, hati qalb, idza sholahat kulu wa idza fasadat kulu. Ini bicara tentang masalah hati. Ente punya hati nggak? Insya Allah punya. Benar. Yang benar, Tat. Jadi kalau bicara masalah hati nih, idza sholat kulu, apa yang nampak baik itu tergantung semua pada hatinya. Apa yang nampak buruk itu semua pun kembali kepada hatinya. Jadi saat ketika kita buat postingan, walaupun nggak langsung nembak sama orangnya, walaupun nggak langsung pada tujuannya, tapi seolah dari postingan dia itu sedang announce ke orang, menggibahin orang, atau sedang ngomongin orang gitu loh. Itu sama aja bagian dari hatinya sudah tidak baik. Nah, tapi kadang-kadang nih Tat, kita maksudnya emang pengen posting aja gitu, tapi tiba-tiba ada orang yang ngerasa terus dia DM gitu, maksud lo apaan? Nah, itu hukumnya gimana? Nah, beda cerita lain. Kalau memang tujuannya kita itu pada misalkan sholat harus tepat waktu, karena sholat tepat waktu itu adalah sebaiknya ibadah. Ya enggak? Kan kita itu menginformasikan. Nah, media sosial ini kan adalah satu teknologi yang informasi cepat bisa kita dapat. Iya, betul. Tapi jangan baper sama media sosial. Jangan baper sama status orang. Belum tentu yang dia buat itu buat kita. Tapi kalau kita merasa itu salah kita, bukan salah orang yang bikin status. Kadang-kadang kita tersesat sama opini karena ada emosi dalam diri kita, karena ada masalah dalam diri kita, karena ada kegalauan dalam diri kita. Saat kita lagi gabut, kita coba-coba scroll TikTok, kita coba-coba buka status orang, pas banget yang dia buat, yang dia posting itu sesuai dengan perasaan kita. Padahal belum tentu orang itu menyinggung kita, tapi karena kita nih kadang-kadang baperan, ya enggak? Baperan kadang-kadang postingan orang menganggap nyinggung kita. Tidak salah orang lain, salah sama perasaan kita sendiri. Nah, tapi kan kadang kita pengennya gini, ini nasihat baik, kita pengen kasih tahu untuk orang banyak gitu. Benar. Ya. Tapi sebenarnya itu menyindir, jatuhnya itu mungkin nyinggung atau menyakiti hati. Itu dosanya ke kita atau gimana tuh? Jadi kalau niat kita mau misalkan, yuk Ramadan ini diposting nih sama saya, ya enggak? Saya posting, yuk bulan Ramadan ini kita jaga lisan, jangan ngomongin orang ya. Itu sebuah kebaikan, nasihat. Niat kita baik.
selama kita niatnya begitu, insya Allah jadi kebaikan bagi yang mengingatkan. Tapi saat ketika yang membacanya, sok suci lu, ya gak? Sok suci lu, kayak lu yang bener aja, lu aja nggak bener, segala bikin nasihatin orang, ya gak? Nah itu permasalahannya bukan sama orang yang posting, permasalahannya sama orang yang membaca postingan, berarti dia tidak menerima kebaikan. Gitu. Berarti salahnya ada di penerima ya? Ya, salahnya di penerima. Ketika misalkan yang kita posting itu diterima baik sama orang, ya jadi pahala. Ketika nggak terima baik sama orang pun nggak akan jadi masalah buat kita. Kita tetap berbuat baik gitu. Iya. Tapi kan kadang-kadang kita suka ada orang lah ya gitu yang aktif di komen. Benar. Misalnya lagi ada berita A, komen, niatnya dia tuh pengen ngasih tahu. Bener. Tapi lama-lama disambut lagi jadi emosi kan. Bener. Nah tiba-tiba itu kan timbullah tuh perdebatan. Cocok itu banget. mengurangi pahala. Itu sering banget tuh. Iya ya. Jadi gini ya, kita posting kebaikan. Dijawab sama temen nggak? So alim lu, lu aja belum tentu baik, segala posting kebaikan. Bener. So alim lu pagi aja masih ngerokok. Ini memancing untuk akhirnya kita emosi. Kalau memang niat kita sadar bahwa kita enggak baik dan kita coba dengan memposting ini menjadi lebih baik, nggak usah marah. Nggak usah marah, jawab aja, ya postingan ini untuk ingetin saya, maafin kalau postingan ini mengganggu, cukup. Dijawab dengan baik. Untuk apa? Menjaga kita tidak terpancing. Tapi kadang hati kita kalau udah emosi tuh susah banget kontrol. Pasti makanya harus sadar, dibangun rasa kesadaran. Jangan sampai ketika postingan kita di komentar orang kita terpancing, pada akhirnya niatnya berubah. Nah ini pertama. Yang kedua, ketika sudah dikomentarin orang, jangan berhenti jadi orang baik. Jangan. Kita dikomentarin, so alim lu aja nggak baik, segala posting kebaikan. Dabes itu setelah dikomen itu kita udahlah, gue besok gak posting lagi. Jangan berhenti jadi orang baik. Jangan berhenti jadi orang baik. Nggak usah berhenti, terus saja lanjutkan kebaikan itu. Betapapun kebaikan yang kita lakukan tidak diterima sama orang, tapi yakin kayak itu sudah bernilai ibadah. Masya Allah. Begitu. Tapi resep dari Ustadz dong buat kita yang masih tidak bisa sometimes untuk mengontrol jempolnya nih Tat. Kasih tahu dong resep dasar aja dulu deh buat kita orang nih, pemain-pemain sosial media atau orang-orang yang suka komen. Benar. Makanya nih kan kebebasan berpendapat itu diatur oleh undang-undang. Iya kan? Kebebasan untuk berinteraksi pun diatur oleh undang-undang. Jangan sampai, mohon maaf sobat Senyum Ramadan dimanapun berada, ini memang jempol punya kita, tapi mereka punya hak juga untuk berpendapat. Pendapat kita bebas melakukan apapun, tapi pendapat itu jangan pernah menyinggung siapapun. Gitu. Banyak berita hoax ini membahayakan. Jangan kita share yang pada akhirnya share itu merugikan diri kita dan orang lain. Nah jadi menge-share lah yang edukatif, postinglah yang akhirnya bernilai kebaikan. Jangan posting yang mohon maaf, postingan kita itu membahayakan diri kita. Bukan cuma hanya membahayakan diri, tapi juga membahayakan akhirnya berujung pada pidana. Jangan. Makanya hati-hati dalam postingan. Postingan ini sesuatu yang akhirnya membahayakan. Seperti apa? Seperti pisau. Pisau itu kalau kita gunakan untuk memotong buah, untuk memotong sayur, jadi bermanfaat pisau ini. Tapi kalau teknologi ini, handphone, gadget dan lain sebagainya, kita tidak manfaatkan dengan baik, maka dia yang akan membunuh kita. Hati-hati. Iya kan? Jadi jangan karena jempol kita seenaknya kita posting tanpa kita memikirkan hak orang lain, memikirkan perasaan orang lain, memikirkan agama orang lain, memikirkan hidup orang lain, memikirkan masa depan orang lain, memikirkan privasi orang lain. Itu pun akan membahayakan diri kita. Maka postinglah yang baik-baik, cerna dulu sebelum posting. Pantes nggak nih yang kita mau posting? Kira-kira layak apa enggak yang kita mau posting? Kira-kira edukatif apa enggak yang kita mau posting? Kira-kira ada manfaatnya enggak yang kita mau posting? Jadi cerna dulu, pikirin dulu. Kalau kita nggak pikirin, kita nggak cerna, kita nggak saring, akhirnya berdampak sesuatu yang tidak pernah kita harapkan. Begitu. Jangan sampai ya, justru sesuatu yang tadinya bisa bersifat positif, lama-lama akan menjadi negatif justru karena kita salah gunakan. Tapi kalau misalnya dia udah posting nih terus dia tiba-tiba kepikiran, oh kayaknya langkah yang saya lakukan ini salah.
Benar. Saya mau berbuat lebih baik. Langkahnya seperti apa, Tat? Tidak ada kesalahan yang final. Oke? Tidak ada yang namanya kesalahan yang final. Setiap kesalahan itu bisa kita perbaiki. Setiap apapun yang kita lakukan bisa kita perbaiki. Yang terpenting itu mau dibangun dari kemauan diri kita. Kita memperbaiki cara kita membangun media sosial, kita memperbaiki konten-konten kita memperbaiki dari segi narasi kita memperbaiki sifat kita, diri kita. Jadi perubahan itu akan terus bisa diterima selama diri kita mau berubah. Gitu. Tapi jangan harap perubahan itu akan datang, perubahan itu akan kita bisa raih kalau dari diri kita saja cuma hanya tobat sambel. Tobat sambel. Bentar, Tat, ada telepon. Widih, sibuk banget ya enggak? Iya, itu ada telepon. Jangan jadi tobat sambel. Hari ini kita bikin kesalahan, besoknya kita minta maaf, ya enggak? Udah dimaafin tuh sama orang yang merasa terzolimi, ya enggak? Besoknya bikin salah lagi. Astagfirullah, itu nggak boleh ya, Tat, ya. Terus kalau kita pengen menjadikan media sosial sebagai ladang pahala, bukan jadi justru sumber dosa-dosa, kan dari tadi kita membahas nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi kita pengennya sekarang gimana caranya di bulan puasa ini sosial media kita menjadi ladang pahala, bukan justru menjadi sumber dosa. Benar. Gimana caranya, Tat? Makanya dalam Al-Quran dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Artinya bahwa dari keluar rumah saja kita sudah bisa berlaku kebaikan. Dengan senyum sama orang, kebaikan. Dengan kita menyapa orang, kebaikan. Dengan kita menyenangkan hati orang, kebaikan. Bahkan saat kita memanfaatkan platform digital ini dengan nilai-nilai kebaikan, seperti kita bisa menge-share doa-doa saat harian, seperti kita bisa menge-share kata-kata kebaikan, seperti kita bisa menge-share hadis-hadis, seperti kita bisa menge-share nasihat-nasihat, seperti kita bisa mengingatkan pada kebaikan di bulan Ramadan. Maka sibukkan semua konten digital kita dengan Ramadan, dengan nilai-nilai kebaikan. Insya Allah tanpa kita sadar kita sedang menasihati diri kita, juga moga-moga menasihati diri ini bernilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah. Tandanya apa, Tat, kalau kita sudah berdampak di sosial media kita untuk kebaikan? Tandanya bahwa kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, jadi konten yang kita buat pasti isinya kebaikan. Selalu ada peningkatan diri, ya, intinya dari setiap postingan. Berdampak bagi orang banyak. Banyak hal-hal manfaat yang di-share, banyak hal-hal manfaat yang akhirnya dibaca orang gitu loh. Banyak sesuatu yang sederhana, ringan, tapi punya value yang luar biasa. Nah ini, maka kata Allah, sebagaimana hadis Nabi adalah ahabballahu say'an adwamuhu wa in qala. Sesuatu yang paling Allah cintai itu adalah sesuatu yang sederhana, yang ringan, yang biasa-biasa saja, tapi dia bisa continue untuk dilakukan. Itu dia selalu ketemu orang tuh senyum terus, ya gak? Gini aja nih dia. Ada orang senyum, nggak ada orang senyum. Gila. Jadi terus senengin orang, nyapa orang enak. Ketemu orang tuh kalau lihat nih, gue kalau ketemu dia asik banget sih, bawaannya senyum terus dia. Seru dia ya, seru gitu kayaknya. Ya. Ada orang kan kalau kita mau datang tiba-tiba orang pada kabur. Iya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Itu tanyakan sama diri kita. Kalau kita datang orang pada kabur, berarti ada apa sama diri kita? Minimal bau lah, Tat. Iya enggak? Berarti tanyakan sama diri kita, oh berarti ada hal yang tidak baik dalam diri kita. Iya, bener, orang itu banyak gini loh, Bang. Sobat nih senyum Ramadan. Orang tuh banyak pandai ngoreksi orang, tapi dia tidak bisa mengoreksi diri sendiri. Ayo hari ini Ramadan. Sama benar, kebanyakan orang tuh kayak lu tuh harus kayak gini, lu harus kayak gini, tapi dia nggak ngaca bahwa dirinya dia tuh sebenarnya ngomong aja orang. Dia banget tuh, dia tuh pinter banget ngomongin orang. Justru diri sendiri sih orang yang paling pinter ngomongin orang. Betul. Iya, jangan dulu ngedikte orang lain pinter ngomongin orang. Dikte dulu diri kita. Bener nggak sih kalau kita nggak pernah ngomongin orang? Iya gitu benar. Selain di sosmed biasanya kayak gitu tuh adanya di Gen Z soal percintaan, Tat. Dia pengen diperlakukan sebagaimana mestinya, tapi dia tidak bisa memperlakukan orang itu sebaliknya. Itu kan yang nggak boleh. Gurunya ente itu. Kalau itu di program kita satu ya.
Tat, kasih kita satu ayat dulu dong untuk Masya hari ini. Allah. Bagaimana tentang kita menahan jempol kita di Baik. sosial media? Baik. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya engkau dari orang lain itu tergantung daripada lisanmu dan tergantung daripada jempolmu. Mudah-mudahan dengan kita bisa menjaga lisan, menjaga diri kita, menahan jempol kita dari sesuatu yang tidak baik, ini menyelamatkan hidup kita di dunia, menyelamatkan hidup kita sampai akhirat. Amin. Amin, Ya Rabbal amin Alamin. ya Rabbal Alamin. Baik, gitu Sobat Senyum Ramadan. Jadi apa yang dikasih tahu sama Ustadz Abe ini semoga kita bisa lakukan di kehidupan Amin. kita hari-hari. Amin, amin. Setidaknya kalau hari ini belum baik, besok kita coba lagi. Setidaknya kalau hari ini masih belum maksimal, masih ada hari esok. Tapi ingat, sesuatu hal yang sudah terjadi, esoknya masih bisa kita perbaiki. Benar, Tidak tidak ada yang ada final. kesalahan yang final. Masya Allah. Luar biasa. Ustadz Abe, terima kasih banyak. Siap, Abangku. Sobat Senyum Ramadan, terima kasih banyak. Dan jangan lupa terus saksikan podcast Senyum Ramadan di channel kesayangan kamu. Saya Ajay pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.